dari Jordi yang mengancam untuk membuka aib katanya. Tapi kemarin Bang Gunula juga sudah mewakili bahwa siapapun yang punya rencana itu akan kita bisa melalui proses hukum gitu. Gimana pun? Kalau untuk Jordi mungkin saya cuma bilang ya mungkin saya adalah kakak yang mungkin tidak baik ya, belum sempurna gitu. Tapi ketika saya bilang begini, Jordi, kita itu napak bumi gitu ya. Jadi ketika kita bukan siapa-siapa loh dulu gitu. Bahkan ketika lu juga nggak dilihat oleh banyak orang, keinginan gue tuh cuma kepengen lu bisa barengan sama gue, orang menghargai gue dan orang harus menghargai lu nya gitu. Jadi ketika proses yang dia bentuk, saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya ya Allah, saya cuma bilang sombong anak ini. Dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Mau apapun benteng pemisahnya, ya tetap dia adalah darahnya kan. Ya, dia tetap darahnya gitu. Jadi saya tidak bilang saya benar. Cuman saya bilang gini, kita itu sudah yatim piatu. Tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau lo nggak mau nurut sama kakak lo mau nurut sama siapa? Ya, jadi jangan, yang saya bilang gini, ketika lagi di mana ada media kayaknya bijaksana sekali ngomongnya. Ya Allah, senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak ini gitu. Makanya saya bilang, aduh, rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi cukup gitu. Udah cukup bermain ngambil pelakon jagoan ini cukup. Kalah, dia lu tetap adik gua kan gitu. Lu tetap adik gua gitu. Mungkin lu salah bergaul, mungkin lu salah menganalisa tentang diri gue gitu. Tapi untuk gue jahat kalau lo nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal enggak sih gitu. Cuman ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri ya. Makanya mau apapun itu ya lu tetap aja, kalau darah kandung ya saudara kandung. Makanya ya saya nggak pernah bilang oh dia bukan adik gua, enggak lah, udah jangan malin kundangan deh. Jadi gua cuma bilang ya dia tetap adik gua gitu. Cuman sayangnya gua harus tegur dia ya dalam proses yang seperti ini, karena udah kayak bola liar sendiri, dia bermain sendiri yang seolah-olah semakin gua diam semakin dia enak ngobrolnya, makin ini gitu ya. Terus obrolan yang saya nggak saya tanggapi akhirnya seperti diaminkan sama netizen ya. Walaupun bukan butuh pengakuan dari netizen, tapi kan kalau nggak diluruskan akhirnya terkesan kayak iya gitu ya. Makanya saya tidak mau ini ya, harus dihentikan. Kalau mau baik udah ya, yang penting sudah gue sampaikan bagaimana perilaku yang sebenar-benarnya. Untuk lu nggak usah kasih gue ini nggak, itu nggak usah. Kita juga sama-sama berproses, naik turunnya dalam sebuah itu udah biasa. Tapi kalau mau merasa kita hebat, jangan teriak-teriak kita hebat. Ngomongin gini, ya Allah, mungkin kagak sih kita nggak punya cerita juga tentang hal-hal kayak gitu yang lain. Tapi bangga banget loh gitu, bangga banget. Jadi sekarang kita sudah memiliki keyakinan yang berbeda. Coba dia sendiri berdoa bahwa tenangkan hati dia, lembutkan hatinya, ya, lembutkan hatinya. Dia ceritakan sendiri gitu. Jadi jangan emosi. Saya yang dibilang iyalah. Gua tanya, lo ibu nggak ada, bapak nggak ada, gue harus ngejagain lo. Gue cuma kepengen lo sukses, lo berhasil, lo jadi orang yang memang benar-benar kalau ada orang yang menghargai gue juga pengen banget orang menghargai lo gitu. Jadi hebat ya adiknya, hebat ya, kita lulukan. Tapi kalau ternyata kita lulukan, jawabannya itu malah akhirnya jadi kayak bumerang buat kita. Waduh, ini kayaknya nggak bisa, karena semuanya saya rasa ini keambil. Oh ya udah, akhirnya saya ambil untuk meluruskan. Kok, tapi mungkin ada niatan untuk temuin Jordi sendiri nggak sih kok? Saya ketemu sama dia. Iya, mungkin ada niatan nggak untuk ketemuin? Iya, harus ke saya. Ya gitu, harusnya dia yang ke saya. Berarti dari Jordi sendiri pada komunikasi antar kakak beradik itu terakhir bertemu kapan? Harus diturunkan kepalanya, jangan begini. Itu dulu poinnya. Diturunkan kepalanya. Jordi,
dari dia bayi, dari dia ini ya saya udah ada. Ya, jadi bahkan dia ngajarin dia jalan pun kita juga ada di dalamnya. Jadi lu ngerasain kalau lu jadi kakak punya adik. Ya, jadi saya cuma bilang begini, udahlah saya anggap aja saya tidak baik, saya susah, katanya dia yang ngebantu, ya Allah. Saya cuma bilang bagus banget. Tapi kalau mau melebarkan saya ayo. Kalau mau dia hentikan ini, semuanya kembali membaik, lunakan hatinya, lembutkan. Saya sudah diam, justru saya menunggu dia. Ya. Tapi kalau dia sendiri tiba-tiba petang-teng gitu. Kalau ada orang kan ada orang yang ngobrolin tentang Sarwenda gitu. Lo nggak boleh begini, katanya. Gue cuma pura-pura doang dekat Sarwenda. Kata dia begitu, ngobrol sama salah satu orang ini yang menyampaikan gitu. Saya cuma bilang gini, pandai dia, gitu. Jadi saya cuma masih ngomong gitu nih, kalau nggak ngaku ntar saya sebut namanya, ya. Jadi pura-pura doang, ini doang, supaya pengen tahu ngapain tahu ponakan tumben amat. Orang ponakan dulu punya bapaknya kok. Iya ini kadang-kadang om dan tante-tantenya pada om-oman dan tante-tantean ya, gitu. Jadi cukup. Anak ini punya orang tuanya gitu, jadi jangan dicampur adukan. Kalau lu gedek, lu kesel sama gua, ya jangan lu campurin lagi ke yang lain, ya jangan lu campurin lagi ke yang lain, ya. Jadi saya pun cuman bilang urusan lu Jordi mau apapun itu, lu pergi kemanapun, lu tetap darahnya di gue, gitu, ya. Lu tetap darahnya di gue, ya gue kakak lo, ya lu adik gue gitu. Mau lu apapun juga tetap kita lahir dari rahim yang sama gitu. Ibu yang sama, bapak yang sama. Kayaknya dengan bangganya, kayaknya yang lagi dia, kalau saya nonton dia lagi hasil wawancara, saya cuma bilang gini, kayak orang lain yang saya lihat, bukan dia yang saya kenal. Dengan bangganya dia, ya karena mungkin dia terpancing obrolan teman-teman, menanyakan ini makanya bilang kalau belum cukup istirahat, mendingan jangan wawancara. Ya, kan obrolan lu ringan doang kayak gini nih ya. Tapi kan nanti udah lu sibuk kan mantap kan. Jeng. Ya kan jadi kontrol diri itu nggak hanya dari saya. Saya pun juga punya banyak salah, punya banyak dosa, udah punya banyak kekurangan. Tapi saya sedang dalam berproses memperbaiki diri. Dia juga harusnya lu memperbaiki diri, nggak usah pindah keyakinan. Memperbaiki diri dalam setiap keyakinan kita kan pasti bisa dong. Ya kan? Makanya alhamdulillah saya lega bisa menyampaikan itu perlahan. Jadi makanya kalau saya bilang ketika mau sama-sama melembutkan hati, tenangkan diri. Ya, tenangkan diri, ya. Lu gengsi, lu diem. Ya. Nanti bagaimana caranya Allah pasti temukan. Ya. Caranya mau bagaimana gitu. Saya sama keluarga ibu saya juga 40 tahun akhirnya Allah temukan. Ya. Entah Allah temukan dalam waktu cepat, besok, lusa, nanti kita nggak tahu gitu. Jadi makanya saya bilang, dah lo banyak belajar untuk mengendalikan diri gitu. Sehingga tidak menjadi teman-teman semua kanan kiri udah gue lagi fokus ngurusin hak asuh deh ya gitu. Jadi dari kemarin lo sibuk menjadi juru bicara ya, asik giliran udah rame wah lo diam. Iya saya juga nggak ngerti gitu. Jadi maksud saya gini, udah saya ngelihat, saya kalau setiap ngelihat wajah anak saya cuman incar manusia-manusia yang harus bertanggung jawab gitu ya. Terima kasih. Oke, makasih ya Ko.